Di gedung 2 bahkan saya ada kejadian aneh. Ketika saya ngomong aus, ini tiba-tiba aus nih gitu kan. Itu ada kelapa jatuh dari dalam gedung, dan itu nggak ada pohon kelapa. Di dalam gedung ada kelapa jatuh. Karena di kuping saya itu ada bisikan, udah pulang aja. Kamu ngapain di sini? Terus ada suara harimau menggerak. Itu di kuping saya. Bahkan sampai saya teriak karena waktu itu di situ dominan bahasa Jawa ya. Aku ngomong gini, saya ora sudi pulang kalau nggak sampai gedung 3. Bahkan saya ngelihat di tengah-tengah semak-semak itu kayak ada orang. Terus akhirnya saya masuk ke dalam gedung 3. Saya mau coba pembuktian bahwa tempat itu angker atau enggak. Akhirnya saya bakar lupa. Saya bilang, kalau kalian mau makan, makan deh. Itu di alam bawah sadar saya itu, saya ngobrol sama orang. Dan pas saya sadar, ini sweater penuh darah. Badan saya darah semua. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya Feni Ramasutedi dalam kisah Malam Jumat. Dalam perjalanan kehidupan manusia tentu ada kenangan yang bisa dilupakan dan tidak dapat dilupakan. Seperti halnya spiritual dalam kehidupan manusia. Pada malam ini saya kedatangan sahabat yang banyak sekali di request untuk kehadiran sahabat saya kali ini. Di komen saya, diulang-ulang dalam YouTube saya, tolong dong TV ini undang Keranda Mayat. Nah, malam ini nih sesuai dengan permintaan kalian semua, saya undang Ricky dari Keranda Mayat untuk berbagi cerita spiritual. Oke, nggak lama lagi saya akan panggil sahabat saya. Kabar Ricky? Alhamdulillah baik, Kakak Feni. Ya, makasih banyak loh udah hadir ke sini. Saya yang makasih sudah dibikinin kopi. Ya. Karena jangan lupa ngopi. Oke. Ricky, jadi awal ceritanya tuh gini. Kok Cicak ikut-ikutan ya? Wah. Kepo banget hidup orang. Urusan orang kepo. Iya. Cicak, ya kan? Oke, jadi aku kan waktu itu kan konten sama Davi. Terus di komennya itu banyak banget request sahabat-sahabat viewers untuk undang kamu. Sepertinya ya memang mereka tuh tertarik banget dengan Keranda Mayat. Waduh. Ya, jangan lupa tuh di like dan subscribe Keranda Mayat, share dan komen. Begitupun dengan YouTube saya Feni Ramasutedi. Betul. Ya. Nah, kamu kan dalam perjalanan itu kamu melakukan explore berarti ya? Iya betul. Explore ke tempat-tempat yang terbengkalai, kurang lebihnya seperti itu. Betul. Entah itu rumah, Gedung, bangunan. Saya lebih suka ke gedung bangunan sih. Oh, oke. Kenapa? Karena yang saya dengar adalah setiap benda yang ada di sekitar kita itu bisa merekam kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Termasuk suara, gerakan, bahkan kejadian. Jadi kalau difisikakan, setiap benda itu merekam segala sesuatu. Jadi kalau misalnya dengar suara tiba-tiba di tempat yang udah terbengkalai,
kemungkinan itu adalah suara yang pernah terekam langsung di tempat itu. Oh, jadi kesimpulannya kenapa kamu menginginkan yang di lokasi-lokasi itu di gedung-gedung seperti itu? Iya, betul. Oke, dan memang itu fakta itu kamu ambil kesimpulan karena memang udah kamu lakukan atau kamu dengar dari orang? Awal mulanya dengar dari orang. Oke. Lalu mencoba membuat pembuktian. Tadinya kan saya konten itu dimulai dari segala sesuatu yang mau ngebahas tentang mitos, misalnya kayak ngebakar terasi katanya ngundang makhluk halus, main jalangkung ngundang makhluk halus, gitu kan. Akhirnya saya awal mula bikin video itu adalah mencoba melakukan hal itu di tempat angker, gitu. Apakah benar hal itu bisa terjadi? Ada yang iya, ada yang enggak. Kalau bakar terasi kayak saya yang datang. Buat nyambel kan? Iya betul. Bener. Bener. Iya. Bener. Tapi nggak serius, bener itu bakar terasi. Saya bakar terasi tapi nggak ada kejadian apa-apa sih. Nggak ada kan? Nggak ada. Ikannya pasti datang emak-emak makan buat nyambel gitu bener, ya. bener. Terus bakar apa lagi? Bakar kemenyan Nah, gitu. kalau itu saya nggak tahu tuh. Kayaknya itu lebih ke ritual kayaknya ya. Iya, Kalau itu kemenyan-kemenyan gitu ya. Nah, kalau yang kesini-sini yang menurut saya mungkin bisa terjadi kayak jalangkung tuh mungkin teh. Kalau menurut kamu mungkin tuh ya? Karena itu adalah bentuk visual yang jadi mediasi gitu, kayak jadi perantara antara makhluk gaib gitu kan. Iya, iya. Dan kenapa alasan di Islam nggak boleh punya patung di rumah? Karena kan mungkin takutnya ada jin. Ada jin di nah, situ. mungkin dalam bentuk kayak jalangkung itu mewakilkan teh. Oh, jadi kamu ngambil kesimpulan di situ, terus kamu akhirnya coba mempraktekkan berarti ya? Mencoba dan bisa kesimpulan itu terjadi karena kamu udah pernah mencoba itu. Iya, benar. Berarti ya aku paham sih. Jadi kenapa kamu mau ngambil di gedung karena ada filosofinya juga. Iya, ada. Nah, dalam perjalanan kamu kan kalau saya lihat kan banyak ya, Riki udah kemana-mana, udah keliling-keliling dan saya lihat juga sendiri itu benar sendiri. Selalu sendiri. Sendiri itu. Kenapa? Memang kamu pengen macu adrenalin? Pertama karena waktu dari kecil sampai saya besar saat ini, waktu itu sebelum saya mulai konten horor ya, karena saya belum pernah merasakan hal mistis. Dan saya taunya hal mistis itu bisa terjadi ketika si orang ini takut. Itu kesimpulan kamu dulu. Karena yang saya dengar-dengar kan adalah makhluk gaib itu memakan rasa takut untuk muncul. Maka dia muncul gitu kan. Ketika orang itu takut, si makhluk halus itu muncul. Makin jadi menggoda kan. Nah, kesini-sini karena mental saya semakin kuat, malah makin kendor kayaknya. Oh. Eksistensi makhluk gaibnya itu makin kendor. Benar. Nah, makanya saya tetap memutuskan saya tetap harus sendiri. Kalau saya sama orang lain atau saya live streaming deh contohnya, saya akan merasa diri saya ditemani. Jadi makanya banyak banget yang nanya kenapa nggak pernah live gitu. Karena saya kalau nge-live itu ngerasa saya makin berani. Sedangkan saya nyari rasa takutnya biar muncul. Iya. Biar muncul. Tapi emang kayak begitu. Jadi kayak apa? Kayak magnetik gitu loh. Betul. Ikut lagi dia. Pernah dengar cerita cicak kalau misalnya dia ketawa berarti ada something nggak? Belum. Kenapa tuh? Ini barusan ada cicak ketawa nih katanya. Iya, karena kan cicak itu adalah salah satu makhluk yang pernah ngasih tahu Nabi sembunyi. Iya, nah itu kan harus di agama Islam. Nah, cicak ini ketawa biasanya karena dia mencoba menggoda orang yang ada di sekitar dia. Dia sedang ada menunjukkan sesuatu. Menunjukkan 2 kali sesuatu. dari tadi ya. Iya. Iya, mau eksis dia. Oke, biarkanlah saja. Nah, jadi kembali ke kamu itu benar kalau saya juga sepaham sama kamu, semakin kita ada aura energi yang positif yang keluar dari diri kita dan kita menunjukkan itu bukan berani menantang ya. Di sini otomatis udah ada di dalam diri kita. Memang yang di sekeliling itu akan mundur. Kalau dibilang katanya itu makanannya adalah rasa takut kita, itu benar. Nah, kalau kamu ambil kesimpulan ya nanti nggak, kalau sekarang ini kan kamu bilang rasa berani itu makin muncul kamu, otomatis di sekeliling kamu akan makin mundur. Nah iya, nah saya makanya kesini-sini mulai agak sedikit frustasi dengan konten saya sendiri, jujur aja. Karena yang dinyatakan seram itu ternyata buat saya sekarang bukan seram gitu. Malah kayak biasa aja. Karena mungkin karena saya pernah ketemu tempat yang lebih seram. Oh, jadi ternyata sekarang seram, ternyata ada lagi yang lebih seram, ada yang lagi kayak gitu. Jadi kamu akhirnya pada endingnya udah jadi biasa aja gitu ya.
Misalnya saya sekarang nemu tempat serem banget nih. Besok saya ketemu tempat yang katanya serem. Pas saya masukin, ternyata tempat itu tidak seserem yang tempat kemarin. Jadi rasa takut yang kemarin tuh saya nggak dapet. Jadi kayak masih belum ada ngewakilin rasa takut saya yang sebelumnya. Oke. Gitu. Nah, berarti dari kesimpulan itu, dari tempat-tempat itu, mana yang menurut kamu skala yang paling besar tempat yang ada menyentuh rasa takut kamu? Ada 2. Oke. Waktu itu kalau di sini udah diceritakan sama Bang Davi, saya pernah nggak berani lagi untuk eksplor tempat pabrik Raja Pentung. Oh, oke. Tapi yang pertama itu ada, ini Davi juga belum pernah ke sana sih. Ini di Magelang. Di Magelang. Pabrik air mineral. Itu saya live streaming dan itu pertama kalinya saya mengalami sesuatu yang menurut saya di luar nalar saya. Kamu bisa rasain ya? Gimana? Itu di tempat itu pertama saya tidak boleh vlog karena kata warga di sana ada 2 orang yang masuk ke sana sampai saat ini nggak keluar. Motornya masih ada di pabrik ya. Di 2 depan orang? pabrik itu ya. Akhirnya motornya sekarang masih diamankan. Dia nggak keluar-keluar ya? Oke. Ada satu lagi cerita tentang 2 orang muda-mudi, perempuan sama laki-laki, berbuat sesenonoh di situ dan keluar tanpa menggunakan pakaian. Ya Tuhan, suka aneh-aneh aja sih lagian. Akhirnya saya musyawarah sama warga di situ untuk minta izin konten di situ. Mereka nggak ngizinin awalnya karena takut terjadi sesuatu dengan saya. Itu pertama. Kedua, takut pertanggungjawaban terhadap saya nanti kalau misalnya ada apa-apa. Betul, apalagi kamu sendiri kan. Akhirnya saya coba yakinkan, akhirnya warga ambil keputusan boleh saya konten di situ dengan syarat pertama yaitu live streaming. Karena kalau live streaming mereka bisa ngeliat kamu. Iya, kondisi aku di dalam itu kayak gimana. Ternyata di dalam itu sepanjang saya mau, jadi ada 3 gedung teh. Gedung 1, gedung 2, gedung 3, dan gedung 3 itu jaraknya agak jauh. Dan kalau mau ke gedung 3 itu kita harus lewatin semak-semak yang lebih tinggi dari kepala kita. Wow. Iya. Berarti dia udah terbengkalainya Udah lama. Udah lama banget. Lama banget. Nah, itu kamu di gedungnya berapa? Sampai gedung 3. Oke, baiklah. Karena kata orang sekitar situ, gedung 3 itu adalah gedung yang paling angker. Yang nggak berani orang satupun buat masuk ke situ. Dan berarti manusia nggak banyak yang untuk nyentuh wilayah situ. Pernah ada yang ke situ tapi rame-rame. Gitu. Dan saya satu-satunya orang yang sendiri masuk sampai gedung itu ketiga. Saya ngebayangin kamu di situ loh. Itu di dalam otak saya teh sepanjang jalan dari. Bukan ngebayangin malah ngerasa di situ. Iya, dari gedung 1 aman, gedung 2 tuh aman. Di gedung 2 bahkan saya ada kejadian aneh. Ketika saya ngomong aus, ini tiba-tiba aus nih gitu kan. Itu ada kelapa jatuh dari dalam gedung dan itu nggak ada pohon kelapa. Di dalam gedung ada kelapa jatuh. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Rasulullah. Apa tuh? Apa tuh? Kelapa cuy. Mana pohon kelapa di sini? Kelapa. Kelapa dari mana tuh? Halo. Terus kamu minum? Enggak. Karena nggak kepikiran untuk minum itu kelapa kan. Itu kamu ngomong haus, ngomong atau ngebatin? Ngomong. Aduh, haus banget nih gitu. Terus tiba-tiba ada suara jatuh dari belakang. Buk. Itu ada kelapa. Wow. Benar-benar kelapa. Itu berarti orang yang streaming itu inget juga dong. Ngeliat juga. Itu ada di live streaming saya. Saya mau masuk ke gedung 3. Itu harus terobos semak-semak. Okay. Itu cuma lurus doang ternyata.
Tapi ternyata kejadiannya adalah saya lurus masuk tengah-tengah sumak, terus saya putar balik begini. Kenapa? Nggak tahu. Kayak ada yang ngarahin. Mungkin karena di kuping saya itu ada bisikan, udah pulang aja. Kamu ngapain di sini? Terus ada suara harimau menggeram. Itu di kuping saya. Bahkan sampai saya teriak karena waktu itu di situ dominan bahasa Jawa ya. Aku ngomong gini, saya ora sudi pulang kalau nggak sampai gedung 3. Aku ora sudi pulang karena kalian minta aku pulang kan? Ora sudi aku pulang. Terus sampai saya ngomong begitu, karena warga ngelihat kayaknya saya salah arah, warga itu ada yang teriak dari jauh. Salah arah, ternyata saya muter balik begitu. Itu ke arah mana itu? Arah balik. Oh, baik. Jadi harusnya lurus, Harusnya lurus, kamu muter gitu? tapi malah muter di dalam semak-semak balik. Hah, gimana? Hah? Gimana? Salah arah. Seriusan salah arah? Gila. Gue nggak habis pikir kalau gue bener-bener diputerin nih. Halo? 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 Itu Bang David. Allahu Akbar. Hah? Gedungnya kelewat. Kecil gedungnya. Hah? Gimana sih? Kan tadi kayak gue jalannya lurus aja deh. Akhirnya saya ngambil ke sisi pinggir, ketemu tembok, saya ikutin sampai ke gedung 3. Sampai ke gedung 3 kenapa? Selama saya perjalanan dari gedung 2 ke gedung 3 itu puluhan kali saya jatuh, masuk ke lubang, terus saya kayak nginjek sesuatu yang bergerak cepat. Kata orang itu ular. Oh, apa tuh? Aku kayak injek sesuatu terus cabut. Pergi gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anjir. Lobang. Saya injek terus dia bergerak cepat. Oh gitu. iya, biasanya gerakan Lalu gitu. jatuh. Itu bisa sampai sedada, masuk ke lubang sedada. Iya. Itu sweater saya robek, sepatu saya compang-camping. Kamu berani banget sih, Ki. Itu nyampe gedung 3 saya udah halunya udah parah karena faktor capek, Iya, udah faktor lelah. Terus saya ngeliat bayangan-bayangan lewat itu di mata saya sih kayak bayangan lewat lalu lalang gitu ya. terus menerus. Bahkan saya ngeliat di tengah-tengah semak-semak itu kayak ada orang. Terus akhirnya saya masuk ke dalam gedung 3. Saya mau coba pembuktian bahwa tempat itu angker atau enggak. Akhirnya saya bakar pipa. Saya bilang, kalau kalian mau makan, makan deh. Saya duduk. Dan saya waktu itu masih pakai handphone kontennya. Terus masih pakai tripod biasa. Sama lighting gede banget, kotak gitu. Kayak gitu, tapi agak kecilan dikit. Nah itu, tiba-tiba lighting saya hilang. Saat saya lagi duduk duak gitu, dan itu kondisi saya tidak sadar ternyata. Padahal saya lagi ngerasanya saya lagi ngobrol sama orang. Ada yang jalan di situ. Halo. Saya bentar. Saya taruh dulu. Kalau ditaruh di tengah, rupanya nggak bisa ditancepin, Bang.
Jadi kayak ada yang bukan kayak, emang ada yang berinteraksi sama kamu. Ada yang ngobrol sama saya, Yang bahkan saya ceritain. ngomong, kamu siapa? Terus dia ngenalin, dia pakai baju kayak baju Jawa, tapi warnanya putih. Ngomongnya sopan begini, jenengnya siapa? Dia nanya balik. Akhirnya saya ngobrol. Dia ceritain tentang pabrik itu kenapa ini, kenapa. Saya nggak bisa diceritain di sini karena warga sana bilang jangan diceritakan. Tapi tadi saya sudah ceritakan kan. Iya. Nah, itu pokoknya ada kasus lah di pabrik Ya, itu sampai akhirnya pabrik itu ditutup. Iya, intinya kesimpulannya bahwa di suatu tempat itu memang ada yang memiliki, ada yang berhak dan tidak ada yang berhak. Nah, itu kembali kepada suatu lingkungan di kondisi tersebut. Ya kita kan kalau kita kita tarik ke garis sejarah, ya tanah kita itu kan ya memang kan tanah yang kita pijak hari ini tuh kan yang tentunya ada historinya. Betul. Ada sejarahnya. Betul. Nah, itulah yang kesimpulan yang saya ambil tadi barusan nih Ricky cerita bahwa ada sejarah yang mungkin tidak boleh dilaksanakan atau yang tidak boleh dilaksanakan. Dan itu ada di lokasi-lokasi tertentu gitu kan, yang ditentukan gitu kan. Nah, mungkin ini persepsi saya, bukan ya mungkin ininya tadinya harusnya untuk tujuannya apa, dijadikan untuk tujuan apa. Betul. Jadi istilahnya tidak ada ridho yang turun. Ya. Nah, ketika ridho tidak turun, apapun yang dilakukan itu kan akhirnya jadinya bias, tidak membawa kesejahteraan. Betul banget, betul. Nah, itu sepertinya yang kesimpulannya saya dapetin seperti itu. Sehingga akhirnya kan nggak jadi ya, Ki? Nggak jadi kebangun. Udah sempat dibangun. Iya, tapi nggak ada. Nggak dilanjutkan. Nggak dilanjutkan. Aktivitasnya ya. nggak dilanjutkan. Aktivitasnya tidak ada. Cuman gedung-gedungnya sudah terbangun, tapi aktivitasnya tidak ada. Nah, itu ketika kamu mengalami interaksi itu lama dong berarti? Itu sempat di video itu sempat hilang kan, gambarnya hilang karena ternyata lightingnya hilang juga, senternya juga hilang. Nggak tahu nggak ada yang nemuin, warga pun nggak ada yang lihat, cuma sisa handphone doang. Nah, itu selama pencarian selama hilangnya cahaya itu live streaming tetap berlanjut. Ada suara aneh, ada suara ini itu banyak banget. Itu warga sempat nyari kurang lebih sampai 20 menit. Oh iya. Nyari keberadaan saya dan tidak ketemu selama 20 menit. Keberadaan kamu? Iya. Jadi di live streaming itu kamu? Gak tahu. Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saya sadar ketika warga udah banyak. Kok warga banyak di sini? Nyamperin kamu? Iya. Oh, jadi kan gini pemirsa. Jadi ketika live streaming itu tiba-tiba Ricky ini nggak ada gitu kan? Cahayanya hilang. Cahayanya hilang. Nah, akhirnya warga itu nyari Ricky ke lokasi. Nah, disitulah baru kamu sadar tuh kamu dikelilingin sama warga. Dan itu lama, Ki? Lama. Saya cuma lagi ngobrol. Itu di alam bawah sadar saya itu saya ngobrol sama orang. Dan pas saya sadar ini sweater penuh darah. Badan saya darah semua. Ini sudah begini. Udah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sepatunya dilepas dulu. Ya, Bang Riki aman. Keluar dulu, Bang. Bang Riki aman. Yuk, pakai dulu sepatunya. Aman. Keluar dulu aja. Bon. Assalamualaikum.
Dan saya nggak ngerasa sakit apa-apa. Saya nggak ngerasain sakit, badan pegel-pegel itu enggak. Padahal saya banyak luka, tapi saya nggak ngerasain. Lecet-lecet itu karena tanaman segala macam itu banyak. Tapi saya nggak ngerasain setelah saya sadar dari itu. Darah semua gitu? Banyak darah di sini. Dan itu dari mulut ternyata. Hah? Karena saya lihat videonya itu di sini saya banyak darah. Iya dari mulut dong teman kalau dari di situ darah. kan. Itu banyak semua. Tapi kamu nggak ngerasain sakit mulut? Nggak kamu? ngerasain apa-apa. Sakit apapun nggak. Satu sweater nih darah semua. Darah seger ya. Karena warnanya hitam jadi nggak ketahuan kan. Pas dibuka itu sini semua basah darah. Keluar banyak banget. Tapi nggak ngerasain sakit sama. Nggak ada sakit apapun. Nggak ada sakit apapun. Sebenarnya lebih serem tuh ketika selesai dari konten sih teh. Kalau menurut aku. Kenapa? Karena banyak tempat yang tidak terjadi apa-apa, yang dimana selesai konten baru terjadi sesuatu. Ada. Percaya saya. Saya lebih seringnya begitu. Kenapa? Kalau di rumah sih ini ya karena seringnya explore kayak gini ya, kejadian-kejadian di rumah tuh sering terjadi sesuatu. Kayak jam 3 pagi tuh kulkas suka kebuka, terus kebuka. Mungkin nggak itu ikut? Nggak tahu, walau karena saya tidak pernah memprediksikan itu bisa ikut atau enggak ya. Dan saya kalau selesai explore tuh nggak langsung pulang biasanya. Saya mampir dulu ke warkop. Oh iya, maksud. Gitu kan. Terus nyampe rumah juga saya nggak langsung masuk ke dalam, cuci tangan dulu di luar. Nggak boleh kan? Wudhu segala macam. Saya selalu seperti itu. Tapi ada satu kejadian, saya habis ngonten di tempat sinden mandi. Itu tinggi banget itunya. Itu saya lupa daerah mana, tapi masih di Pulau Jawa. Itu sebelum saya keliling Jawa ya. Itu saya ke sana bertiga waktu itu. Oke. Karena masih baru-baru dan itu teman yang nganterin saya katanya emang bisa punya kemampuan seperti itu. Dia cerita, ini dulu pemandian sinden. Di sini ada sanggar sinden dulu. Orang sindennya udah pada tua. Akhirnya pada meninggal di tempat situ. Nah, orang warga situ bilangnya arwah-arwah sinden itu masih suka ke pemandian yang itu. Karena kayak berasa masih. Iya. Dan akhirnya tempat itu suka dijadikan tempat pemujaan. Orang semedi segala sesuatu. Orang pengen cantik. Iya, betul. Orang pengen lari. Iya, betul. Pengen laku kayak gitu. Iya, sering dilakukan di Jadikan situ. tempat ke situ karena mengharapkan bahwa energinya itu akan Betul. berpindah kepada orang yang datang tersebut. Betul. Nah, waktu saya ke sana pun ternyata masih ada orang yang lagi semedi. Jadi saya nunggu keluru itu dia kelar. Kamu udah sampai mau nyemedi dong ke sana. Iya. Benar. Terus bingung, ini mau ngapain nih datang-datang Benar. nih Ricky nih? Mau Benar. semedi nih jangan-jangan ya? Benar. Iya kan? Terus Benar. Saya nunggu dia kelar itu jam 2, hampir menjelang jam 3. Akhirnya saya mau masuk ke dalam. Waktu itu masih ditemenin. Itu sebelum saya mulai konten, teman saya bilang gini, sebentar kita mau disambut. Jadi kalau mau masuk tangganya itu ada bambu selang-seling gitu, tiba-tiba kebuka. otomatis. Iya. Oke. Baru saya mulai konten ke dalam. Nah di situ saya ngelihat tempat mandinya, kembang-kembangnya, tempat orang masih. Dan teman saya bilang di situ ada siluman ularnya segala macam. Bahkan ada arwah-arwah yang berupa seperti sinden, jin-jin yang mau dirupai sinden iya, katanya kan gitu. Dia nggak Iya, pergi. iya. Dan akhirnya saya pulang. Di situ saya sempat ngerasain kalau punggung saya tuh kayak diinjak sesuatu. Akhirnya saya kayak mau muntah kan. Injak atau berat? Kayak ditiban dah ini. Oh, oke. Punggung tuh. Jadi saya muntah-muntah di situ. Udah, akhirnya teman saya berhasil menetralkan. Saya kembali pulang nih. Di luar konten. Ini nggak di kontennya sama sekali. Bahkan cuma sedikit orang yang tahu cerita ini. Asik, saya beruntung. Iya. Sampai rumah itu kurang lebih hampir jam 4. Oke. Ibu saya belum tidur. Ibu saya tuh sering ada di rumah saya, kadang juga nggak di rumah gitu kan, kadang di rumahnya dia gitu. Ini kebetulan ibu saya di rumah, terus dia bilang, kamu baru pulang? Iya, aku baru pulang. Tadi mama ngeliat di kamar ada kamu lagi tiduran. Itu kejadian pertama. Terus saya nggak mau bilang aneh-aneh dan nggak mau bikin ibu saya takut. Kamu diem dong. Saya bilang begini, mama lagi capek belum tidur.
Udah mending mau tidur. Dia balik ke kamar, saya balik ke kamar. Saya berpikir tuh, iya, saya mikir ini apa ya, ini kenapa ya. Akhirnya saya coba buat nggak mikirin itu. Saya lagi ngedit videonya. Yang tadi kamu itu yang sinden itu? Iya, saya lagi ngedit videonya. Saya dengar suara perempuan lagi nyinden di ruang tamu. Sumpah ini serem banget nih, ngeselin seremnya, saya merinding. Di ruang tamu, saya cek di ruang tamu nggak ada, tapi suaranya masih ada. Saya cek ke depan teras, nggak ada siapa-siapa. Saya cek ke dapur, nggak ada siapa-siapa. Saya cek ke kamar ibu saya di depan cermin lagi nyinden. Dan ibu saya itu nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Sunda. Dia lagi nyinden depan cermin, duduk ngeliat cermin. Demi Allah loh, saya merinding. Itu kejadian asli. Itu kejadian terseram menurut saya. Itu serem. Itu lebih serem dari yang tadi saya bilang, apa kamu bilang yang pabrik apa? Iya, mineral. Pabrik mineral. Ini lebih serem, saya merinding. Dua saya merinding asli. Iya, itu asli. Jadi ibu kamu duduk di depan cermin. Duduk di depan cermin sambil nyinden. Kasihan ibu kamu dong. Karena saya masih saya baru mualaf kondisinya dan belum ngerti surat-surat panjang. Saya ulang terus itu Al-Fatihah. Saya ulang terus. Akhirnya ibu saya tuh kayak tiba-tiba ngerebak, terus bangun. Kenapa? Ada apa nih? Kenapa? Untung kamu itu ya. Iya. Kamu masih inget gak berulangnya berapa? Gak paham, gak inget itu berapa Tapi kali. lama. Lama. Itu nyinden saya nggak tahu ngomong apa. Bahasa apa ya? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa persis. Itu ngelihat ke cermin, nggak ngedip. Ibu saya ngeliat cermin tuh nggak ngedip. Ini serem banget. Duduknya bukan nyila, tapi ke belakang apa sih namanya? Ini gini, singkep. Nah iya begitu. Singkep, ini namanya singkep. Ya kan? Mau tayatul deh, kayak mau tayatul gitu. Singkep, iya. ini namanya singkep. Duduk Gitu, begini gini di kan? depan cermin. Depan cermin, terus begini. Terus nari gitu enggak? Nggak nari, cuman diem aja. Diem aja kayak Iya, orang nyinden. sinden gitu, nyanyi gitu. Nyinden, iya. Selamat ya. Berarti Itu serem banget sih. Itu bener-bener serem. Iyalah. Aku aja merinding ini. Itu parah. Tapi kasihan ya, untung keluar ya. Ibu saya nggak ngerasa capek, nggak ngerasa kayak ini kenapa sih, ada apa, kamu ngapain gitu, kayak nanya, kamu ngapain, udah nggak apa-apa mama tidur aja. Saya setelah kejadian itu habis sholat subuh, saya lanjutin sholat sunnah, saya lanjutin lagi sholat sunnah, saya lanjutin sholat sunnah. Ada hikmahnya. Iya, akhirnya saya baca Quran baca yang tapi di handphone. Saya kan bacanya di handphone doang, dengerin terus baca lagi, dengerin baca lagi. Karena Ricky mualaf di sini gitu. Itu deg-degannya bukan main. Itu lebih tegang daripada ngonten. Iyalah. Iya bener, gak bohong. Karena itu langsung berhubungan sama kamu dan orang tua kamu, dan nggak diniatin sama kamu. Berarti kan kamu kecolongan, Ki. Betul. Kalau kamu datang ke lokasi kan kamu emang niat mau explore, ya kan? Segala resiko, segala hal apapun kamu udah tahu nih ada di depan saya. Tapi kan kalau itu kan kamu lagi santai, lagi mau istirahat gitu. Tiba-tiba kedatangan tamu nggak diundang. Bahkan adik saya pernah ngalamin sesuatu yang gak enak di rumah saya. Dia abis mandi, dia lagi mandi maksudnya, dia lagi mandi, terus ada yang manggil. Dia bilang itu suara saya, padahal saya lagi di luar. Cuma bilang, kalau mandi cepetan, mau gantian mau mandi. Padahal saya udah keluar. Dia ngomong gitu? Iya, saya udah mandi, udah keluar. Itu mengledek ya gitu ya? Terus? Akhirnya adik saya keluar, gak ada siapa-siapa di rumah saya. Terus dia bikin Indomie. Kalau di dapur saya tuh ada hordeng ketutup gitu, jadi antara dapur mau masuk ke dapur tuh pakai hordeng. Hordeng itu bergerak. Gips gitu? Iya. Ada yang keluar dari dapur ke ruang tamu. Oh. Bergerak. Terus. Mungkin nggak sih kayak yang kalau kamu konten-konten ekspor gitu? Gak tahu. Tapi kan saya melakukan apa ya, kayak pulang tuh wudu di luar rumah. Coba deh Ki, kamu ya kita sesama temannya, sahabat ya. Kamu netarin lagi baca Al-Baqarah. Iya. Dalam sebulan tuh kamu sudah baca Al-Baqarah. Kalau kesini-sini sih udah mulai jarang ya gangguan di rumah ya. Yang paling sering ketika kalau saya lagi mandi aja sih. Iya, kalau lagi saya mandi nih, ada yang ketuk-ketuk pintu, tuk. Dan itu nggak cuma tuk-tuk. Nggak. Tapi terus gitu. Gitu. Terus sampai kalau saya nggak buka itu nggak berhenti. Itu sering, masih sering sampai sekarang.
Benar, itu sampai masih Serem begitu lu terus. gitu ngapain gitu. Dan nggak berhenti sampai nggak saya buka. Kalau nggak dibuka itu nggak berhenti. Nggak berhenti. Nah, Sampai detik ini masih. masih suka begitu. Ketika kamu mandinya lama atau ketika kamu selalu di kamar mandi? Lagi di kamar mandi. Lalu Ki. Nggak selalu sih, tapi sering. Wow. Dan itu udah kayak bodo amat lah gitu. Jadi kamu akhirnya kebiasa. Iya, udah bodo amat, pegel sendiri. Kadang tuh suka saya kayak gitu, bodo amat, ntar juga lu pegel gua. Saya suka ngomong kayak gitu kan. Jadi Ya, sengaja kita tambengin sekalian ya. kayak udahlah bete banget sih kayak gitu. Bodo amat lah. Ah, Kayak udah bodo biarin. jadi kamu pikir yang nggak dibikin konten Mm-mm. malah keluar. Heeh. Kalau di konten malah dia nggak keluar. Gitu kan. Malah seringnya ya di luar konten kejadian-kejadian serem tuh. Iya di luar kamu lagi itu apa? Berarti tandanya kamu nggak boleh lengah Ki. Mungkin Pesannya itu. mungkin kalau di ini ya, mungkin jeleknya saya adalah di rumah tuh jarang nyapu kali ya. Kenapa harus nyapu? Kan kotor lantainya, jadi agak kotor kan, segala sesuatu yang kotor itu makhluk oke. gaib suka kan. Jadi mungkin kamu pulang kamu ada patung Iya, ada pasir foto segala macam. pasir, Iya. itu jadi dia ngikut di situ. Mungkin. Gitu kan. Entah baju kamu, Mm-mm. kamu ada jaket kamu taruh di belakang pintu lemari. Iya, ya, sering di situ. tuh. Makanya harusnya langsung Dicuci. harus Biasa gitu. kan nunda-nunda itu tuh besok baru saya cuci. Nah itu, jadi hal-hal kecil-kecil itu yang nggak disangka itu. Jeleknya saya begitu mungkin. Mm. Jadi Apa- yang harusnya masuk rumah tuh lepaskan, taruh di tempat kotor biasanya. Ini saya langsung masuk kamar, gantung aja udah gitu. Iya digantung gitu. Nah itu nggak boleh kayak gitu kan, Iya. di situ di sela-sela situ. Bisa Atau dia jadi. memangnya dia ya demen aja, juga seneng aja Ki. Benar. Persoalannya kan kalau dia seneng Ki. Dulu ada yang Kamu ada loh Ki ke situ ke arah itu. Ke arah itu. Hati-hati ya. ini saya pernah Kamu ada yang bilang, kamu disukain Ki. iya ada yang bilang, Hati-hati. Ki. bahkan sampai saya catat namanya. Iya. Kalau saya lihat sih pemirsa Ricky itu tipe-tipe disukain. Iya. Sama yang nenot-nenot. Saya sempat catat nama-nama yang suka sama saya. Itu kan dia nyatet. Iya, karena ini waktu itu saya ngetes maksudnya. Waktu itu saya sakit tiba-tiba seminggu karena ada yang megang saya di sini dan itu berbekas waktu saya ngonten. Bekas tangan. Ada tangan di sini. Oke. Nah, setelah itu saya seminggu sakit. Kayak ketemplangan gitu ya. Ketempelangan. Teman saya yang katanya indigo, dia ngomong ke teman saya, ada 3 orang yang ngikutin ini. Padahal saya nggak cerita. Emang siapa yang ngikutin? Dia ngikutin Raden Sukri pertama, terus kedua Nyimas Gandasari, yang ketiga Putri Sekar Ayu. Saya catat. Terus gak lama saya ketemu teman lagi yang katanya punya kemampuan itu juga. Tanpa saya cerita kejadian saya, dia cerita yang sama, dan itu terjadi sama 5 orang. Dia nyebutin nama yang sama, 3 orang yang tadi itu. Yang paling itu Dimas Ganasari. Gitu ya. Itu gue catat sampai sekarang. Kayak Kamu mau tahu mukanya nggak? nggak tahu. Katanya ada yang bilang dia cantik banget, bisa Kamu kirim berupa-berupa. Al-Fatihah. Hah? Nggak pernah karena Kamu kirim Al-Fatihah. gitu ya. Nggak apa-apa. Loh, kita Iya sih sebenarnya nggak masalah Iya, kan, doa. buat ngedoain segala sesuatu Iya. yang baik-baik kan. baik-baik, kita kan kirim Al-Fatihah, kita buat beliau. Nggak masalah, itu bukan suatu hal yang dosa. Misalnya itu kan makhluk ini, lah nggak pernah Pak, makhluk itu justru karena sesama makhluk. Biar tenang kan? Tuhan, iya, kamu kirim aja doa yang Nyimas Gandasari itu. Tapi memang gini Ki, kalau menurut saya bukan hanya 3. Oh iya? Kamu tuh disayangin sama kayak gituan. Waduh, gue mending disayangin sama banyak orang deh. Jadi gini loh, bahasanya gimana ya, saya mau nyampe ini bingung nih. Jadi kadang kayak gitu tuh kayak kamu tuh kalau bahasa manusia tuh nyaman, Oh gitu. mau ikut, mau kenal. Mungkin karena saya pernah sesumbar. Apa? Dulu saya pernah sesumbar gini. Apapun yang kalian mau ngikutin saya, ya silakan ikut. Tapi jangan pernah minta sesuatu terhadap saya.
karena saya tidak akan pernah memberikan sesuatu terhadap sesuatu yang tidak baik. Kalau aku begitu kan, jadi silakan ikut. Kan benar. Kalau aku sih begitu ya, tapi jangan berharap dia bisa minta sesuatu kepada Iya, saya. dia paham gitu. itu, mereka paham. Iya. Cuman dia gimana sih kalau aku ngomongnya pakai bahasa manusia ya. Saya tuh nyaman sama kamu. Mau ikut deh, terserah kamu mau terima apa enggak. Tapi dia nggak berani macam-macam. Maksudnya nggak berani gangguin kamu, nggak berani. Mana enggak? Ikut aja deh, yang penting saya nyaman sama kamu gitu. Bahasa manusia seperti itu. Kamu digemarin. Kalau ngirim Al-Fatihah sih, saya setiap selesai ekspor pasti Al-Fatihah sih. Kayak abis dari gedung ini nih, selesai konten tuh di depan gedungnya saya kirimkan Al-Fatihah untuk para mohon yang ada di situ. Biasanya begitu kan? Soalnya kamu disayangin gitu. Iya. Sayang kan sih? Ya alhamdulillah kalau ada yang sayang mah. Sayang. Nggak apa-apa. Enggak. Sayang gimana sih? Sayangin aja gitu. Jadi dia nggak ada gesekan gitu, nggak sayang. Oh. Persoalannya itu karena itu gitu loh. Jadi kalau ada interaksi kayak gitu, cuman saya masih yang pengen saya tanya gali gitu ya. Ada garis keturunan kamu ke atas banget, puncaknya gitu ya. Nah itu yang jaga kamu. Ini pernah diceritakan sama papa saya. Saya punya moyang yang sampai sekarang nggak ketemu jasadnya. Itu dia. Moyang itu fatalnya adalah jadi moyang saya nih pernah nelayan ngambil air ikan di laut, nggak izin sama kepala suku. Habis ngambil suruh pulangin, tapi nggak boleh pakai kapal. Akhirnya di jalan deket soal. Dan sampai sekarang nggak ketemu. Itu semua warga tahu kejadian itu. Itu moyang saya yang ngelakuin. Sampai detik ini fotonya ada, tapi kuburannya kagak ada. Jenazahnya nggak ada, orangnya nggak ada. Sampai detik ini belum pernah kembali. Itu. Mungkin kali ya. Soalnya saya tipikal Jiwa orang. kelananya kamu. Mungkin. Gitu. Mungkin ya. Jiwa kelananya kamu. Aku tadi ngerasa itu kok ini ada yang ini nih gitu kan, ada ini siapa? Itu kan saya kan yang nggak enak lah ya pemirsa ya, langsung Ki, kamu begini-gini nggak enak juga gitu kan. Cuma kan dari Ricky cerita, jadi akhirnya kesimpulan bisa saya ambil gitu kan, bahwa kuat sekali ada garis nih, ada garis banget paling atas dari orang tua, emang bener ya, itu ini siapa? Itu makanya saya tanya. Nah dari itulah yang bikin menguatkan jiwa kelananya Ricky sampai sekarang, dan Ricky ada yang jaga lah istilahnya, ngedampingin kemana aja itu. Bisa jadi. Gitu. Bisa jadi. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa sih. namanya Setidaknya kalau nggak ada manusia yang nyaman sama saya, ada Malkalis yang nyaman sama gitu saya. juga Ki. Ya kan? Setidaknya bikin nyaman sesuatu Jadi kalau ciptaan Allah kan. ngadi-ngadi nikmat, deh ya kalau kan? bahasa itu. Ya kan nggak apa-apa. Yes. Setidaknya berbuat baik lah. Ya, selama itu tidak menimbulkan negatif ya ke kita Iya, ya. betul, selama nggak ada Iya, efek. jangan Saya tipikal orang yang nggak mau kayak misalnya ada orang kesurupan, terus orang kesurupan itu minta kopi, minta kemenyan. Wah, justru saya nggak akan mau ngasih karena otomatis masa saya nurut sama setan itu kan. tapi itu bukan setan. Apa tuh? Nggak selamanya semua itu adalah setan. Mungkin leluhurnya kali ya. Iya. Seperti kamu, leluhur. Bilang, jadi kalau itu ada Islam muksa juga, jadi itu bukan setan tidak. Kalau setan kan level dong, bawah. Kalau leluhur ada grade-nya lagi. Seperti itu. Ini sebenarnya kalau mau dikisahin malam ini akan bisa panjang banget sama Ricky, karena seru banget ternyata ngomong sama Ricky ini. Karena ya menurut saya wajar lah kalau banyak yang minta ke saya, viewers di luar sana, Ricky Kerandamaya ternyata emang pribadinya sangat menarik pemirsa. Bukan hanya kamu lihat di kontennya aja ya, dan pribadinya kalau saya bicara ini menarik. Jadi ya apa ya, kalau bahasa umumnya tuh bukan rekayasa gitu loh. Jadi ya pengalaman pribadinya dia bisa kejadian sekarang ini bisa berkelana, memang ada hal-hal yang spiritual yang udah dia jalani dan dia tempuh, dan itu jadinya ya seperti ini gitu. Jadi kalau para fans-fansnya Keranda Mayat ya Ricky, silakan berfans-fans lama dengan Keranda Mayat dengan Ricky, kalian nggak salah. Tapi kalau di garis bawahi saya bukan indigo, saya tidak punya kemampuan apapun. Enggak,
Iya. Dia boleh berkata seperti itu, tapi kan kalau kodrat nggak boleh hilangin. Iya, kali ya. Nggak boleh. Karena jujur saya tipe kalau orang yang di situ ada malaikat, nggak pernah bisa Ya, gitu. tapi kan soalnya. itu kan nggak harus kepekaan, itu kan nggak Iya. harus dengan mata kamu melihat ada siapa di situ, ada siapa nggak. Dengan kepekaan hati kita, dengan rasa kita, dengan nurani kita, itu kan salah satu gift dari Tuhan. Iya mungkin. Ya, jadi kalau menurut saya indigo itu nggak ini aja, tapi kan ini juga, jadi harus sinkronasinya tuh harus ada. Nah, kalau hanya ini doang tapi ini juga percuma juga. Nah, yang penting kan ini. Iya. Apa sih kalau kita pulang kita bawa apa sih, Ki? Hati. Iya, bawa hati, amal ibadah. Nah, iya kan? Iya. Ini doang yang kita bawa gitu loh. Jadi menurut saya itu gift dari Tuhan, segala apapun saya yakini kalau kamu ada yang jaga, itu aja. Amin. Jadi silakan teruskan berkonten-konten, bereksplor, Amin, tapi amin. jangan salah ngomong ataupun melebihi dari omongan sesuai dengan apa yang ada kita sekarang. Betul. Pesan saya buat Ricky seperti itu. Siap. Oke pemirsa, kiamat kisah malam Jumat. Saya akhiri dulu video malam ini. Tunggu video-video saya selanjutnya. Saya dengan Ricky mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap atau salah apapun itu karena kami berdua hanya manusia biasa. Betul. Oke, stay health. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini kiamat kagak ada komen, dia jatuh.